Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enzalika Jabu dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SDN 1 Limboto Barat. Yang pertama yakni bab 1, pendahuluan terdapat yakni yang pertama latar belakang masalah. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Untuk menggali potensi anak agar selalu kreatif dan berkembang, perlu diterapkan pembelajaran bermakna yang akan membawa siswa pada pengalaman belajar yang mengesankan. Pengalaman yang diperoleh siswa makin berkesan apabila proses pembelajaran yang diperoleh merupakan hasil dari pemahaman dan penemuan sendiri, yaitu proses yang melibatkan siswa sepenuhnya untuk merumuskan suatu konsep. Untuk itu, sudah menjadi tugas guru dalam mengelola dua proses belajar mengajar adalah memilih model pembelajaran yang sesuai agar pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Hal ini disebabkan adanya tuntutan pada dunia pendidikan bahwa proses pembelajaran tidak lagi hanya sekedar mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Guru harus merubah paradigma tersebut dengan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Terkait dengan mengoptimalkan hasil belajar siswa kelas 5 di SDN 1 Limboto Barat, maka penulis berupaya menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching dan learning atau yang disingkat dengan CTL sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang bermakna yang bermuara pada pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran dengan model CTL mengarah pada strategi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kontekstual mengikutsertakan siswa dalam aktivitas-aktivitas penting yang membantu mereka menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dengan membuat hubungan siswa menjadi lebih mengerti dalam pekerjaannya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat model pembelajaran yang kurang tepat. Yang kedua, hasil belajar untuk mata pelajaran IPA yang masih rendah. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kontekstual teaching dan learning terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SDN 1 Limboto Barat. Kemudian tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kontekstual teaching dan learning terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SDN 1 Limboto Barat. Selanjutnya, manfaat peneliti, yaitu terdapat dua manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yakni secara umum penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada dunia pendidikan dalam pengajaran atau pelayanan peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yang pertama bagi siswa, dapat mempermudah siswa dalam belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching dan learning. Yang kedua bagi guru yaitu agar dapat menambah pengetahuan guru mengenai model pembelajaran kontekstual teaching dan learning dan dapat mengaplikasikan model pembelajaran tersebut dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang ketiga bagi sekolah yakni dapat digunakan sebagai bahan informasi dan kajian untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai model pembelajaran kontekstual teaching dan learning dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, bagi peneliti,
mendapatkan pengalaman menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching dan learning yang dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa sekolah dasar. Selanjutnya, bab 2 yakni membahas kajian teoritis dan hipotesis. Yang pertama, hakikat model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran konseptual, model pembelajaran konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang adalah kerangka pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran yakni merupakan pedoman bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran dan dapat menggambarkan secara umum bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan. Kemudian hakikat dari model pembelajaran. Nah, di sini ada fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Menurut Kardi dan Nur, model pembelajaran memiliki ciri-ciri khusus yaitu yang pertama, rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta dan pengembangannya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Kemudian yang ketiga, tingkah laku yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Kemudian yang terakhir, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Kemudian, hakikat model kontekstual teaching dan learning atau CTL. Pengertian model pembelajaran kontekstual teaching dan learning. Menurut Trianto dan Wawan Darmawan, contextual teaching dan learning atau yang biasa disingkat dengan CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dan keterampilan siswa dapat diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar. Kemudian, karakteristik model pembelajaran kontekstual teaching dan learning. Menurut Muhlis, karakteristik pembelajaran dengan model pembelajaran CTL yang pertama yakni pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah atau learning in real life setting. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna atau meaningful learning. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Kemudian yang keempat, pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi antar teman, atau learning in a group. Kemudian yang kelima, pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, saling memahami antar satu dengan yang lain secara mendalam. Yang keenam, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Kemudian yang terakhir, pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. Kemudian kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual teaching dan learning. Menurut Trianto, kelebihan dan kekurangan CTL berbagai pendekatan tentunya memiliki kelebihan atau kekurangan seperti pendekatan kontekstual juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari CTL di sekolah dasar diantaranya yakni
pada pembelajaran CTL akan menjadi lebih bermakna dan nyata, yang artinya peserta didik dituntut untuk bisa memahami kaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman kehidupan nyata. Hal ini sangat penting karena kehidupan nyata peserta didik bukan saja berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan selalu diingat pada memori peserta didik. Kemudian yang kedua, pada kegiatan pembelajaran peserta didik mampu berperan aktif mengenai materi pelajaran, karena materi pelajaran tidak lagi sebagai materi yang harus dipahami, akan tetapi peserta didik dapat mengaplikasikan bagaimana materi tersebut terasa sesuai dengan pengalaman kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Yang ketiga, penerapan CTL bisa membuat peserta didik berpikir kreatif sesuai dengan ilmu yang telah dipelajarinya dan dipahaminya. Yang keempat, penerapan CTL bisa mengurangi kejenuhan dalam belajar dengan mengkolaborasikan pengalaman peserta didik dengan bahan materi pelajaran. Kemudian kekurangan dari CTL di sekolah dasar yakni diantaranya pendidik lebih berfokus untuk membimbing, karena dalam metode CTL pendidik tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas pendidik hanya mengelola kelas sebuah tim yang kerja bersama-sama untuk menentukan pengetahuan dan keterampilannya yang baru. Yang kedua, pada saat menjelaskan materi yang menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, hanya peserta didik yang aktif yang mampu mengaplikasikan hubungan materi dengan pengalamannya. Sedangkan peserta didik yang kurang aktif atau pasif hanya mendengarkan peserta didik yang aktif, serta tidak ada timbal balik percakapan. Hal ini dikarenakan kurangnya mutu sumber daya manusia. Yang ketiga, pendekatan kontekstual juga memiliki beberapa elemen dan karakter. Adapun elemen dan karakter CTL menurut Trianto, CTL memiliki 5 elemen besar yang konstruksif, yaitu pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, kemudian pemerolehan pengetahuan baru, kemudian pemahaman pengetahuan, atau understanding knowledge, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan tersebut. Kemudian hakikat hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Menurut Majid, hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikan bahan pelajaran. Hasil belajar juga bisa diartikan adalah apabila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Kemudian tujuan hasil belajar. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuh. Yang kedua, untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, untuk menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang keempat, untuk memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak yang berkepentingan. Berikut fungsi dari hasil belajar. Yang pertama, sebagai alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional yang merupakan perubahan tingkah laku yang diinginkan pada diri siswa.
Yang kedua, sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yakni terdapat faktor individual dan faktor eksternal. Faktor individual terbagi atas dua aspek, yakni aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek fisiologis, yakni dalam hal ini adalah pertama, kondisi umum jasmani yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Kedua, keadaan organ-organ khusus seperti indera pendengar dan indera penglihat mempengaruhi kemampuan dalam menyerap informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, panca indera adalah pintu gerbang pengetahuan karena dalam pengenalan dunia luar yang biasa disebut dengan pengamatan. Panca indera berperan penting, oleh sebab itu memperhatikan kesehatan alat-alat panca indera sangatlah penting. Yang kedua, aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa, diantaranya adalah faktor yang bersifat psikis dan esensial, yaitu tingkat kecerdasan, sikap, bakat, minat, dan motivasi siswa. Kemudian faktor eksternal, yakni faktor lingkungan sosial dan faktor non-lingkungan sosial. Maksud saya faktor lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan sosial seperti guru, staf administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi hasil belajar siswa adalah orang tua dan keluarga. Kemudian faktor lingkungan non-sosial seperti gedung sekolah dan letaknya, tempat tinggal seseorang, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-faktor ini turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Kemudian, hakikat IPA. Menurut Wahyana, dalam Trianto memaparkan bahwa IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya IPA mempelajari fenomena alam yang timbul sehingga manusia memiliki rasa ingin tahu dan mencari tahu bagaimana terjadinya peristiwa alam yang terjadi. Kemudian kerangka berpikir. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa kondisi siswa di SDN 1 Limboto Barat, khususnya di kelas 5, belum efektif dalam pembelajaran IPA, disebabkan guru yang lebih berperan penting dalam pembelajaran, sehingga siswa menjadi pendengar yang baik dan juga guru belum menggunakan model pembelajaran yang tepat. Hal ini menyebabkan siswa kurang aktif saat proses pembelajaran yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa. Penggunaan metode pembelajaran CTL ini diharapkan dapat membuat siswa memahami materi-materi, sebab dalam model pembelajaran CTL ini siswa dapat terlibat langsung dan juga aktif yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata siswa, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Aktifnya siswa dan dalam pembelajaran IPA sangat berpengaruh besar terhadap pemahaman konsep dan materi sehingga hasil belajar IPA dapat meningkat. Kemudian hipotesis. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan hipotesis penilaian sebagai berikut. Terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 5 di SDN 1 Limboto Barat. Kemudian pada bab 3 yakni membahas mengenai metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Kepala sekolah di SDN 1 Limboto Barat yakni Ibu Hadijah Diu, SPD, dengan jumlah guru pengajar 8 orang dan jumlah siswa 117 orang. Kemudian di SDN 1 Limboto Barat memiliki 6 ruang kelas dengan kondisi baik. SDN 1 Limboto Barat yakni memiliki 1 ruang kepala sekolah, 1 dewan guru, 1 ruang operator,
satu ruang tata usaha, satu perpustakaan, satu musola, satu UKS, satu kantin, dan 2 kamar mandi untuk guru dan 2 untuk siswa. Sekolah ini sudah menerapkan kurikulum 2013 di seluruh kelas. Kemudian waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021. Kemudian desain penelitian. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Dalam penelitian ini, pendekatan secara kuantitatif digunakan untuk mengetahui seberapa efektif model pembelajaran kontekstual teaching and learning yang diterapkan pada siswa kelas 5 di SDN 1 Limboto Barat. Kemudian desain penelitian. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, pendekatan secara kuantitatif digunakan untuk mengetahui seberapa efektif model pembelajaran kontekstual teaching and learning yang diterapkan pada siswa kelas 5 di SDN 1 Limboto Barat. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya, dalam penelitian eksperimen terdapat 2 variabel yang perlu diperhatikan, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini ada 2, yakni variabel bebas. Menurut Sugiono, variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab munculnya perubahan, timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Kemudian yang kedua, variabel terikat. Menurut Sugiono sering disebut variabel output kriteria konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Kemudian definisi konseptual variabel. Menurut Trianto dalam Wawan Darmawan pada tahun 2013, kontekstual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dan keterampilan siswa dapat diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar. Kemudian berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian definisi operasional variabel. Menurut Sujana pada tahun 2011, hasil belajar yaitu suatu perubahan yang terjadi pada individu yang belajar. Bukan hanya perubahan mengenai pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kecakapan, kebiasaan, pengertian, penguasaan, dan penghargaan dalam diri seorang yang belajar. Kemudian populasi penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek-objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas 5 SDN 1 Limboto Barat pada tahun ajaran 2019-2020. Sampel penelitian. Menurut Sugiono pada tahun 2017 mengemukakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Teknik penentuan sampel yang digunakan peneliti adalah purposive sampling
adalah teknik penentuan sampel dan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini diambil seluruh siswa kelas 5 SDN 1 Limboto Barat. Kemudian teknik pengumpulan data di sini menggunakan teknik observasi, tes, dan dokumentasi. Yang pertama, observasi. Menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan observasi untuk mengetahui atau melihat bagaimana proses pembelajaran. Yang kedua, tes. Nilai hasil tes digunakan sebagai data tambahan dalam penelitian ini. Tes adalah teknik pengumpulan data dan cara memberikan evaluasi untuk mengukur hasil belajar siswa. Soal tes dalam penelitian yang terdiri atas 20 butir soal yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Soal tes diberikan pada akhir pertemuan dari masing-masing kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian yang terakhir, dokumentasi. Dokumentasi dilakukan sebagai bukti dalam pelaksanaan penelitian. Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa foto-foto, profil sekolah, RPP, serta hasil pengamatan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung di kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran contextual teaching dan learning, dan di kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Kemudian validitas instrumen penelitian. Menurut Ari Kunto, validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan instrumen. Instrumen juga dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Data yang valid dibatasi dari instrumen yang valid. Validasi yang digunakan dalam instrumen observasi hasil belajar siswa ini menggunakan teknik pengujian validitas isi dan validitas konstruk. Kemudian uji validitas. Validitas tes berhubungan dengan ketepatan terhadap apa yang mesti diukur oleh tes dan seberapa cermat tes melakukan pengukurannya, atau dengan kata lain validitas tes berhubungan dengan ketepatan tes tersebut terhadap konsep yang akan diukur sehingga betul-betul bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian uji reliabilitas. Reliabilitas tes berhubungan dengan konsistensi hasil pengukuran, yaitu seberapa konsisten skor tes dari suatu pengukuran ke pengukuran berikutnya. Reliabilitas dinyatakan dengan koefisien reliabilitas, yaitu koefisien korelasi yang menunjukkan derajat hubungan antara dua hasil pengukuran yang diperoleh dari instrumen atau prosedur yang sama. Kemudian teknik analisis data. Terdapat 3, yakni uji normalitas, uji homogenitas varians, dan uji hipotesis. Yang pertama, uji normalitas. Kenormalan data merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam analisis statistik. Uji normalitas data ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji kenormalan yang digunakan adalah uji Lilliefors. Kemudian yang kedua, uji homogenitas varians. Pengujian homogenitas instrumen ini mengasumsikan bahwa skor setiap variabel memiliki varians yang homogen. Pengujian ini untuk mengetahui keseragaman kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai objek penelitian. Homogenitas instrumen pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji kesamaan dua varians atau uji F. Kemudian uji hipotesis. Hasil pengujian dari hasil pengujian dari normalitas dan homogenitas data digunakan dalam menentukan pemilihan statistik uji yang digunakan pada pengujian hipotesis penelitian. Rata-rata skor dalam hasil belajar antara kelas yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning atau CTL dengan kelas yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran konvensional diuji dengan menggunakan statistik uji T. Demikian proposal yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.